kuliah online yang jelas bosen. Sulit memahami pembelajaran karena nggak tatap muka langsung sama dosennya. Boros kuota. Nggak face to face dengan dosen itu jadinya itu kayak kurang maksud dalam memahami pelajarannya. Ada beberapa dosen yang memberikan tugas secara berturut-turut dan tidak ada hentinya. Halo guys, welcome back to Sadar TV bersama dengan Gilang dan Zenggi tentunya. Nah, kemarin kan kita udah mengenal nih tempat-tempat hits atau tempat-tempat yang perlu kalian tahu di Sanata Dharma. Nah, kali ini Gilang dan Zenggi akan memberikan tips mengenai pembelajaran jarak jauh. Sebelum kita masuk ke video selanjutnya, lebih baik teman-teman like, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Oke, bagaimana tadi teman-teman sudah di awal video udah melihat sulitnya belajar secara online. Lalu kita akan ngasih lah sedikit tips untuk kalian survive dari pembelajaran jarak jauh ini. Bagian pertama, kami akan memberikan tips bagaimana belajar online yang baik dari persepsi mahasiswa. Nah, oke. Nah, daripada kita lama-lama nungguin kita ngobrol, langsung aja cek videonya, cekidot. Halo teman-teman muda Universitas Sanata Dharma, salam cerdas dan humanis. Kali ini teman kita Mega dan Ari akan memberikan tips bagaimana supaya teman-teman lebih bersemangat dalam menjalani pembelajaran jarak jauh atau yang biasa kita sebut dengan PJJ. Tips yang pertama, pastikan segala sarana dan prasarana sudah disiapkan. Ketika teman-teman belajar di kamar, lebih baik teman-teman membereskan tempat tidur dan merapikan buku-buku. Juga jangan lupa merapikan meja belajar, supaya ketika teman-teman belajar atau kuliah online, suasananya itu lebih bersih dan membawa aura positif ketika teman-teman belajar. Jangan lupa juga teman-teman harus mempersiapkan peralatan seperti laptop, handphone, dan segala kebutuhan ketika teman-teman belajar di rumah. Tips yang kedua, kondisikan dirimu seperti kalau mau berangkat kuliah. Ketika teman-teman belajar di kampus, tentunya teman-teman itu sudah mempersiapkan diri supaya berpenampilan rapi dan menarik ketika berada di kelas. Tidak jauh halnya dengan belajar di rumah, diharapkan teman-teman juga bisa mempersiapkan diri supaya terlihat rapi dan berpenampilan menarik ketika belajar jarak jauh. Teman-teman bisa menggunakan kaos bergerak, bisa mengenakan sepatu ketika teman-teman di rumah, supaya teman-teman terlihat fresh dan segar sehingga bersemangat dalam melakukan pembelajaran jarak jauh. Tips yang ketiga, buat jadwal rutinitas dalam sehari secara berkala. Ketika pembelajaran jarak jauh, terkadang teman-teman suka lupa mata kuliah dan tugas apa saja yang diberikan pada dosen di hari itu. Di sini, jadwal atau perencanaan harian sangat membantu teman-teman untuk teman-teman mengingat apa saja mata kuliah dan pembelajaran yang dilakukan pada hari sebelumnya. Teman-teman bisa menulisnya secara manual atau mengetikkannya di laptop supaya menjadi pengingat ketika teman-teman berkuliah di hari itu. Lalu, tips yang keempat, perlakukan cara belajar kuliah daring seperti kalau kuliah luring. Tidak jauh berbeda dengan ketika teman-teman belajar di dalam kelas. Pembelajaran jarak jauh juga memungkinkan teman-teman untuk memberikan pendapat, memberikan jawaban, serta melakukan pertanyaan dan melakukan diskusi di dalam perkuliahan online.
Selain itu, teman-teman juga bisa mendapatkan materi yang diberikan oleh Bapak Ibu dosen, serta mencatat di buku catatan teman-teman. Lalu tips yang terakhir, aktif dan mandiri dalam belajar ketika kuliah online. Ketika pembelajaran jarak jauh, tentunya teman-teman akan mendapatkan tugas dari Bapak Ibu dosen. Di sini, teman-teman bisa lebih aktif dan mandiri dalam mencari berbagai macam sumber untuk mengerjakan tugas, sehingga teman-teman bisa mengumpulkan tugas tepat pada waktunya. Nah, teman-teman, itu tadi beberapa tips dari teman-teman kita yang sudah mengalami ber-PJJ dari kos, dari rumah masing-masing. Nah, betul sekali Zenggi. Tadi teman-teman sudah lihat tips dari mahasiswa. Memang ada susahnya teman-teman. Memang kita harus lebih berjuang ekstra keras dalam belajar online. Nah, untuk melengkapi semuanya supaya teman-teman semakin semangat dan menemukan titik cerah kalau belajar online itu asik, kami akan memberikan tips dari para dosen. Ya, dan dosen kita tuh terkenal dengan keakrabannya, mampu mengayomi kita, memimpin kita untuk melewati ber-PJJ ria ini. Nah, dan tentunya mereka ramah-ramah ya dan mau membantu kita semua. Oke. Betul. Daripada lama-lama, Ya. kita tunjukin aja lah. Gimana sih tipsnya? Check it out. Halo teman-teman, saya Clemensia Erna, saya dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Bayu Bimawan, program studi Teknik Elektro Universitas Sanata Dharma. Di sini saya ingin membagikan beberapa tips supaya kita bisa bersama-sama survive belajar daring. Yang pertama yang ingin saya bagikan adalah yang pertama kita memiliki sikap yang positif dan optimis. Jadi di tengah keterpaksaan kita untuk belajar daring ini, yang pertama kita punya sikap menerima terlebih dahulu. Dan kita harus bersyukur bahwa Universitas Sanata Dharma beserta unit-unit di dalamnya sangat mendukung proses belajar daring kita. Seperti adanya webinar-webinar untuk belajar mengenai LMS, belajar USD, dan hal-hal lain yang mendukung pembelajaran daring kita. Lalu sikap yang optimis ini maksudnya kita mempunyai spirit yang sama. Jadi kita harus sama-sama menyamakan spirit kita bahwa kita yakin dan percaya secara bersama-sama kita bisa melalui proses ini, kita bisa melalui ini, dan kita bisa melakukan yang terbaik dengan peran kita masing-masing. Jadi orang itu yang solutif. Nah, kata Bu Tejo kan gitu ya. Jadi wong mbok sing solutif. Kita juga begitu. Bagaimana persoalan itu tidak dicari atau tidak dipersoalkan ketika kita berusaha untuk mencari solusinya. Jadi jangan berhenti di masalah. Ya, orang punya masalah cuma dikumpulin selesai. Ya, kenapa? Karena masalah tidak akan pernah selesai. Ya, jadi orang itu yang solutif. Kita berusaha untuk mencari solusinya. Apa solusinya? Kita mengetahui secara bersama-sama bahwa proses belajar daring ini kita banyak menggunakan internet ya. Kita banyak menggunakan internet, teknologi, kadang dosen A menggunakan Padlet, dosen B menggunakan Zoom, lalu dosen C menggunakan forum diskusi LMS. Nah ini mahasiswa maupun kami sendiri dosen ya harus fleksibel gitu. Fleksibel, kita bersama-sama berdiskusi, lalu juga kita menyepakati untuk kita pakai media yang mana nih gitu, supaya sama-sama kita nyaman dan juga kita bisa menggunakan secara maksimal, itu yang paling penting. Jadi tidak dalam satu pihak saja gitu. Juga
misalnya kalian, oh Bu kuota saya Bu, lalu sinyal saya gitu ya. Kadang keluhan-keluhan itu yang juga sering saya dengar di kelas saya. Jadi saya menyesuaikan juga gitu. Mandiri. Kemandirian itu adalah sesuatu hal yang tidak bisa diajarkan, tetapi bisa dilakukan. Nah, selama ini mungkin teman-teman merasa bahwa kalau belajar itu harus ada yang ngajari gitu ya. Kalau tidak ada yang ngajari itu bukan belajar. Justru baliknya. Ya namanya belajar itu kalau kita melakukan. Ada ataupun tidak ada yang ngajar, kita bisa belajar. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Justru dengan kuliah daring itu kemandirian kita menjadi terbentuk. Kita menjadi pribadi yang kuat ketika kita mampu belajar dengan cara kita sendiri, dengan apa yang kita inginkan, dengan sumber yang banyak sekali. Kita melihat peluang yang ada di tengah situasi yang mungkin tidak mengenakan seperti ini. Saya mendapati banyak informasi selama mulai dari Maret 2020 bahwa banyak sekali webinar-webinar online maupun seminar-seminar, workshop-workshop yang bisa kita ikuti secara bersama-sama. Dan itu bisa menambah pengetahuan kita, jadi tidak terbatas hanya belajar di kelas saja, mencoba hal yang baru. Mencoba hal yang baru ini maksudnya adalah mungkin di saat belajar luring tidak ada kesempatan waktu kita habis untuk di kampus, tapi saat pembelajaran daring ini kita bisa punya lebih banyak waktu untuk mengikuti hal-hal lain gitu. Misalnya belajar bahasa Inggris online. Selama ini udah lama banget pengen banget belajar bahasa Inggris, tapi waktunya nggak ada. Nah ini banyak kok lembaga-lembaga yang menyediakan belajar bahasa Inggris secara online di tengah wabah COVID-19 ini. Lalu juga misalnya teman-teman bisa melakukan hobi-hobi lain. Misalnya belajar untuk bercocok tanam, misalnya belajar untuk bermain musik. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan supaya kita bisa tidak hanya terpaku kepada satu rutinitas saja, yaitu belajar daring, tapi bisa menambah ilmu kita dengan ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan di luar yang tersedia banyak sekali di luar. Nah, itu tadi teman-teman videonya. Menarik banget kan? Membuat kita makin semangat untuk belajar daring. Betul sekali Zenggi, tentunya inspiratif buat teman-teman semuanya. Nah itu dia serunya belajar daring ala Sadar TV. Gimana nih menurut teman-teman? Silahkan komen di bawah ini ya. Nah, untuk selanjutnya silahkan pantengin terus Sadar TV. Tunggu kita akan kasih video-video yang lebih menarik dari ini. See you, sampai Sampai bertemu jumpa. di video selanjutnya. See you di video selanjutnya. Nah, Oke, 1, 2, 3. See you. Ya enggak lah, dengerin apa? Ya enggak dong, langsung see you aja kan kita bagus Yes, di sini. lah. Oke, 1, 2, 3. See you di video selanjutnya. Dadah. Tetetet, tetetet, tetetet.